Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah Allah kembali memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan itu semua kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim, menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, istri-istrinya yang suci dan mulia, kepada kaum muhajirin dan ansar, dan semoga keberkahan dan curahan rahmat itu sampai kepada kita sebagai umat yang senantiasa mengikuti jejak-jejak sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa berkasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertera dalam pamflet Markas Inayah, kita akan melanjutkan serial kajian kita tentang silsilah atau serial biografi ashab kutub sittah, ulama penusup kutub sittah, kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit banyak tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit lebih mengenal tentang tokoh atau alim yang kedua, yaitu Imam Muslim alaihi rahmatullah. Pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mempelajari biografi dari seorang ulama, terutama ulama-ulama terdahulu, adalah salah satu cara untuk menguatkan keimanan kita dan juga menguatkan atau meningkatkan motivasi kita di dalam beramal dan berilmu. Kata salah seorang ulama yang bernama Ali Farid, penyusun Alfiyatus Sirah, mengatakan di dalam alfiyahnya, wa ba'du fal ilmu bi tarikhis salaf min anfa'il ilmi bi tullabil khalaf. Kata beliau, mempelajari sejarah ulama-ulama salaf di antara ilmu yang sangat penting untuk para penuntut ilmu di zaman khalaf, yaitu di zaman sekarang. Pemirsa Markas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang biografi Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau salah satu ulama hadis yang terkenal dengan kitabnya atau bukunya yang berjudul Sahih Muslim. Seringkali kita mendengarkan ustadz yang berceramah kemudian mengatakan rawahu Muslim, bahkan nama beliau disandingkan dengan Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang kata para ulama bahwa kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari dulu, baru setelah itu Muslim. Meskipun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mana yang lebih diunggulkan antara Sahih Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama mengatakan bahwa Sahih Bukhari yang paling diutamakan,
dan sebagian ulama, khususnya ulama-ulama Maroko, itu mengunggulkan Sahih Muslim. Ala kulli hal, ini menunjukkan bahwasanya Sahih Muslim dan juga Imam Muslim adalah ulama besar ya, di dalam bidang ilmu hadis. Kita mulai dari seperti biasa nama dan nasabnya. Beliau adalah Abul Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Ward Ibnu Kushad Al-Kushairi An-Naisaburi. Ya. Pertama, Abul Husain, ya, beliau sering dipanggil dengan Abul Husain. Abul Husain itu adalah kunyah, ya, adalah kunyah beliau. Ya, meskipun beliau kunyahnya disandarkan kepada Al-Husain, tapi setelah diteliti bahwa beliau tidak punya anak yang bernama Husain. Bahkan seluruh anaknya itu perempuan. Ya, seluruh anaknya perempuan. Yang menunjukkan bahwasanya kunyah itu bebas ya. Tidak harus kita nisbatkan kepada anak kita. Bahkan kita bisa berkunyah meskipun kita belum menikah ataupun belum punya anak. Adapun nama beliau adalah Muslim. Ya, namanya Muslim Ibnu Hajjaj. Nama ayahnya adalah Al-Hajjaj Ibnu Muslim. Nama kakeknya adalah Muslim. Ya. Ibnu Ward. Ya. Muslim adalah putra dari Ward. Ibnu Kushad. Ya. Ward adalah putra dari Kushad. Al-Kushairi. Ya. Ini nisbah beliau kepada Al-Kushairi. Kushairi ini adalah nisbah kepada Kushair ibni Ka'ab ibn Rabi'ah bin Amir bin Sa'sah. Ya, salah satu kabilah besar Arab yang banyak sekali ulama berintisab kepada kabilah besar ini. Di antaranya Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yang ini juga sebagai penegas bahwa Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah orang Arab asli. Ya, orang Arab asli karena Kushair itu adalah nisbah kepada kabilah Arab. An-Naisaburi. Adapun Naisaburi ini adalah nisbah kepada salah satu kota yang terkenal di wilayah Khurasan. Beliau dari Khurasan. Khurasan sekarang itu ada di timur ya, negara Irak, Iran ya kalau sekarang. Hilal bin Al-Ala mengatakan syajaratul ilmi asluha bil Hijaz. Ya. Pohon ilmu itu berasal dari Hijaz, Mekah dan Madinah. Wa nuqila waraquha ila al-Iraq. Daunnya itu dipindahkan ke Irak. Wa thamaruha ila Khurasan. Ada buah daripada ilmu itu ya berada di Khurasan, tempat lahirnya Imam Muslim alaihi rahmatullah. Karena memang Khurasan di zaman beliau, khususnya di zaman Khilafah Abbasiyah, adalah kota peradaban termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, ya, beliau lahir pada tahun 204 Hijriah. Beliau pada 204 Hijriah, dan menurutnya bahwa ini adalah tahun di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wafat. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala lahir pada tahun 150 Hijriah, di mana itu adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ada alim yang meninggal, ya, beliau
menggantikan dengan ulama yang baru. Ya, Imam Syafi'i wafat, lahirlah Imam Muslim alaihi rahmatullah alaihim jami'an. Dan beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Ya, itu artinya beliau umur beliau itu sekitar 57 tahun. Ya, 57 tahun, tetapi ya mungkin waktu yang tidak begitu lama, tapi beliau berhasil meninggalkan karya-karya ilmu yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian nasyatuhu wa usratuhu. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, beliau sejak kecil sudah sangat dekat dengan ilmu. Beliau sejak kecil sudah sangat dekat dengan ilmu. Hal itu dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama adalah ayah beliau, Al-Hajjaj, itu adalah seorang ulama besar di kampungnya. Bahkan beliau memiliki majelis khusus untuk mengajari masyarakat pada saat itu. Ya. Sehingga tidak heran bahwa Imam Muslim pun ya sangat-sangat diperhatikan oleh orang tuanya di dalam bidang ilmu, terutama ilmu hadis. Bahkan tidak sampai di situ, beliau juga ya belajar di Al-Kuttab. Ya, kita sudah sebutkan Al-Kuttab adalah instansi pendidikan di masa dini. Ya, kalau sekarang itu SD, ya. Sana beliau belajar bahasa Arab, Al-Quran, bahkan beliau telah menghafalkan Al-Quran pada umur 10 tahun. Sifatuhu al-khuluqiyah, ya, akhlak Imam Muslim alaihi rahmatullah. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, beliau sangat terkenal dengan akhlak beliau yang mulia. Ya, beliau sendiri dikatakan duna syaitin kabir. Beliau sangat rajin, wa himmatun aliyah. Ya, beliau sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, hatta innahu kana yabhathu laylatan kamilan an hadithin hatta yajidahu. Bahkan beliau itu beberapa kali begadang hanya untuk apa? Hanya untuk menuntut ilmu. Ya, kalau sekarang kita mungkin begadang, ya mungkin nonton bola, kemudian teman, kemudian waliyadzubillah, ya salat subuhnya lewat. Tapi Imam Muslim alaihi rahmatullah, beliau begadangnya beda. Beliau begadang untuk ya menuntut ilmu, ya mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya kecerdasan intelektual yang beliau miliki, beliau juga terkenal sangat kesolehan sosial beliau, ya, di mana beliau banyak sekali yang mencintai beliau, masyarakat yang mencintai beliau karena beliau sangat dermawan. Beliau sangat dermawan. Hatta innahu luqiba bi muhsini Naisabur. Ya, bahkan beliau digelari oleh masyarakat sekitar dengan Muhsin Naisabur, orang dermawan dari kota Naisabur. Ya, karena itu tadi beliau dermawan, kemudian banyak membantu masyarakat sekitar. Wa kana yata'affafu amma fi aidin nas fala yaqbalu minnatan min ahad. Ya, beliau ini suka memberi dan tidak suka menerima. Ya, beliau khawatir nanti beliau tidak suka minta-minta, dan beliau tidak suka untuk orang lain itu punya jasa kepada beliau, ya, sehingga ya kama sebagaimana yang dikatakan fatala ahsi ila nasi tasta'bid qulubahum fatala masta'bada ihsanu insan. Ya, berbuat baiklah ya, kepada orang, maka kalian akan tasta'bid qulubahum,
engkau akan menguasai hatinya. Artinya engkau akan menjadi rajanya. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, maka biasanya kita akan turut ya, dengan apa yang diminta dan diperintahkan. Dari sifatuhu al-khalqiyah, perawakan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ya, beliau diriwayatkan kana syaikhan hasan al-wajhi. Beliau Imam Muslim ini bahasanya kita ya, good looking ya. Bahasa kita mungkin good looking. Beliau itu good looking. Wathiyab alaihi ridaun hasan. Beliau sangat perhatikan dengan penampilan beliau sehingga pakaiannya itu sangat rapi ya. Dan tidak heran karena beliau memang salah satu pedagang kaya yang ada di Naisabur ya, pedagang kain yang sangat kaya yang ada di Naisabur. Wa imamatun qad arkhaha baina katifaihi. Ya, beliau suka pakai surban atau imamah yang ujung kain surbannya itu terurai di antara katifaihi, pundaknya ya. Dan dari penampilan beliau, kemudian beliau juga yang terkenal kaya, beliau mendapat kedudukan khusus di mata para penguasa pada saat itu ya. Beliau sangat terhormat di mata para penguasa, bahkan beliau ditunjuk untuk menjadi imam di masjid ya. Awwalu sama'i lil hadis ya, qala adh-Dhahabi wa awwalu sama'ihi fi sanah 18 يعني و200 من يحيى بن يحيى التميمي من خراسان ويكون عمره أول سماعه على القول الراجح 12 سنة ya. Jadi Imam Muslim alaihi rahmatullah memulai perjalanan mencari hadisnya itu pada umur 12 tahun. Artinya beliau pertama kali meriwayatkan hadis dari ulama hadis itu pada umur 12 tahun dari seorang ulama yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi. Mihnatuhu, pekerjaannya ya. Amilul Imam Muslim tajiran ya. Tadi kita sudah sebutkan beliau adalah seorang pedagang, bahkan pedagang yang sangat kaya. Wa kana lahu matjarun fi Khan. Mahmash ini tempat beliau punya toko ya, penjual kain. Wa kana sahibu mumtalakat wa tharwah. Beliau sangat kaya. Wa qad ashama hadha fi i'anatihi ala tafarruq bi talab al-ilmi. Tapi meskipun beliau kaya ya, tapi beliau manfaatkan kekayaan itu untuk menuntut ilmu, untuk melakukan rihlah ya ke beberapa tempat seperti Syam, kemudian Mesir, kemudian Hijaz, Makkah, Madinah, kemudian Irak ya, Kufah, Basra dan sebagainya. Beliau ya manfaatkan harta beliau yang banyak itu untuk mencari hadis atau menuntut ilmu hadis ya. Syuyukhuhu, guru-guru beliau ya, tentunya Imam Muslim alaihi rahmatullah, bahkan ulama-ulama yang lain itu mereka berguru itu memiliki guru yang sangat banyak ya. Hal ini adalah efek dari perjalanan atau rihlah mereka yang sangat banyak. Karena rihlah mereka yang sangat banyak, otomatis guru-guru mereka pun sangat banyak. Bahkan disebutkan oleh Al-Mizzi ya, bahwa jumlah guru Imam Bukhari yang beliau riwayatkan dari mereka hadis-hadis di dalam kitab sahih itu sampai 212 guru. Bahkan Imam Dhahabi menyebutkan guru-guru beliau sampai 220 guru. Ya, di antara
Guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Ishaq bin Rahuyah atau Rahawayhi, dan juga Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dan juga Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ya, dan Imam Bukhari ini termasuk guru yang sangat berpengaruh ya, bagi Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Sampai-sampai Imam Daruqutni mengatakan, Al-Bukhari maja'a muslimun wala raha. Andaikan bukan Imam Bukhari, bukan karena Imam Bukhari, maka Imam Muslim itu bukanlah siapa-siapa. Tetapi meski demikian, yang menariknya adalah meskipun Imam Bukhari itu sangat dekat dengan Imam Muslim, beliau, Imam Muslim, tidak sempat meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Muslim, kitabnya yang paling terkenal. Ya, mungkin kita bertanya-tanya kenapa ya Imam Bukhari yang sangat dekat dengan Imam Muslim, tapi tidak ada satupun hadis dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Imam Muslim ingin ulul isnad, ingin sanad hadisnya itu tinggi. Ya, karena Imam Muslim sendiri itu bertemu dengan guru-guru Imam Bukhari, guru-guru yang Imam Bukhari meriwayatkan dari mereka. Nah, kalau misalkan Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari, otomatis jarak antara Imam Muslim dan Rasulullah SAW dalam meriwayatkan hadis itu semakin panjang. Ya. Tetapi kalau Imam Muslim meriwayatkan hadis langsung dari guru-guru Imam Bukhari, otomatis jarak antara Imam Muslim dan Rasulullah SAW itu semakin pendek, ya, semakin dekat. Dan semakin sedikit rijalul hadis, rijalul sanad, ya, perawi yang merantai antara Imam Muslim dengan Rasulullah itu semakin tinggi sanadnya. Ada juga yang disebutkan oleh para ulama bahwa alasan Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Sahih Muslim adalah beliau ingin mendatangkan sesuatu yang baru. Ya, ingin mendatangkan sesuatu yang baru. Apa itu? Ikhraju ma lam yukharrijhu al-Bukhari. Beliau ingin meriwayatkan hadis sahih yang belum diriwayatkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Nah, talamiduhu, ya, beliau Imam Muslim alaihi rahmatullah punya murid-murid yang sangat banyak. Yang kita sebutkan yang paling terkenal diantaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, yang insya Allah kita akan jelaskan juga biografinya. Kemudian juga Ahmad bin Salamah, ya, Al-Hafidh. Kemudian juga Abu Bakar Muhammad ibn Khuzaimah, yang memiliki gelar Imam Al-A'immah, imamnya para imam. Mu'allafatuhu, ya, kitab-kitab yang beliau susun itu sangat banyak, tapi yang paling masyhur, paling terkenal, yaitu kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, yang kita kenal dengan Sahih Muslim. Dan juga kitab At-Tamyiz, ada juga kitab Al-Kunah wal Asma, At-Tabaqat, dan banyak sekali. Kemudian sana'ul ulama alaihi, pujian ulama terhadap Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ya, karena Imam Muslim yang terkenal dengan ilmunya, maka tidak heran banyak orang yang memuji keilmuan beliau, ulama yang memuji keilmuan beliau, baik itu guru-gurunya ataupun teman-teman sebayanya ataupun murid-muridnya dan juga ulama-ulama setelahnya, ya, ulama-ulama setelahnya. Di antara ulama yang memujinya adalah Bundar Muhammad bin Bashar. Ini adalah guru beliau. Ya, kata beliau, Huffadud dunia arba'ah. Ya, hafid di muka bumi ini ada 4. Ya, hafid yang dimaksud di sini bukan penghafal 30 juz, ya. Tidak. Kenapa? Karena hafal Quran 30 juz itu di zaman dulu adalah hal yang biasa. Artinya
banyak orang yang menghafal 30 juz kan sejak sejak kecil ya. Tetapi kata hafidh di sini dalam istilah ulama hadis adalah level tertentu atau level tinggi bagi seorang ulama hadis. Ya, kata Muhammad bin Bashar bahwa hafidh atau ahli hadis di muka bumi ini ada 4. Yang pertama adalah Abu Zur'ah bin Rai, Abu Zur'ah di kota Rai, wa Muslim ibn Hajjaj bin Naisabur, dan Imam Muslim dari kota Naisabur, wa Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi di Samarkand, Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi dari Samarkandi, dan Muhammad bin Ismail dari kota Bukhara. Nah, kemudian juga Ahmad bin Salamah, ya, pujian Ahmad bin Salamah yang merupakan muridnya. Beliau mengatakan ra'aitu Aba Zur'ah wa Aba Hatim yuqaddimani muslima fi ma'rifati sahih ala masyayikhi asrihima. Kata Ahmad bin Salamah, saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim, keduanya adalah ulama hadis yang sangat terkenal, yuqaddimani muslima, ya, keduanya mengunggulkan Imam Muslim di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu hadis. Nah, kemudian juga muridnya yang bernama Ishaq Al-Qusaj, ya, beliau mengatakan lan nu'na bal khair ma abqaqallahu lil muslimin. Ya, kata beliau, wahai Imam Muslim, ya, kami akan senantiasa ada dalam kebaikan, kami tidak akan kehilangan atau sepi dari kebaikan selama engkau masih ada di muka bumi ini. Ya. Baik. Wafatuhu wa sababuha. Wafat Imam Muslim dan sebab kematian beliau. Nah, ini ada yang menarik dari kisah wafatnya Imam Muslim alaihi rahmatullah yang diceritakan oleh Ahmad bin Salamah. Ya. Kata beliau, uqida li Abil Husain Muslim bin Hajjaj majlis bil mudzakarah. Kata Ahmad bin Salamah yang merupakan murid beliau katakan suatu ketika Imam Muslim itu berada di salah satu kajian hadis, ya, al-mudzakarah. Al-mudzakarah itu dia murid-muridnya membacakan hadis yang pernah dibacakan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa dzukira lahu haditsun lam ya'rifuhu. Nah, tiba-tiba ada sebuah hadis yang Imam Muslim itu tidak tahu. Beliau lupa apakah pernah beliau riwayatkan atau tidak. Fansarfa ila manzilihi, maka beliau pun segera pulang ke rumahnya. Wa awqada siraj, beliau nyalakan lampu. Wa qala liman fid dar, ya, kemudian beliau katakan kepada keluarganya, la yadkhulanna ahadun minkum hadzal bait. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk ke ruangan saya, ya, ke perpustakaan saya. Karena beliau ingin fokus mencari satu hadis yang dibacakan oleh muridnya, tapi ternyata beliau tidak tahu. Faqila lahu, yes, pada saat sementara mencari hadis itu, kemudian keluarganya mengatakan, uhdiyat lana sullatun fiha tamar. Imam Muslim, ini ada hadiah dari seseorang, gitu, yaitu sekeranjang buah kurma, ya, sangat banyak, ya. Faqala qaddimuha ilayya, maka Imam Muslim mengatakan, mana, ya, berikan kepada saya satu keranjang kurma itu. Faqaddamuha, maka keluarganya memberikan buah kurma itu.
fakana yatlubul hadith wa ya'khudhu tamratan yamdughuha. Ya, beliau sambil mencari hadis itu, beliau sambil makan, satu persatu dimakan buah kurma yang dihadiahkan kepada beliau. Fa asbaha wa qad fadiya tamar. Tanpa beliau sadari, ketika masuk pagi hari, kurma itu telah habis, padahal jumlahnya sangat banyak. Wajadal hadis, dan beliau pun mendapatkan satu hadis yang beliau baca, beliau cari. Ya, bayangkan kurma yang sangat banyak, itu habis dimakan oleh beliau dalam satu malam. Ya, dan itu beliau tidak sadari, saking sibuknya, fokusnya mencari hadis. Qala Al-Hakim mengatakan, zadani thiqah min ashabina annahu minha marid wa mata. Ya, kata Imam Hakim bahwa kami semakin yakin bahwa beliau sakit hingga wafat itu dikarenakan kebanyakan makan kurma karena tidak sadar. Ya, Ibnu Salah mengomentari cerita ini dan mengatakan, wa kana li mautihi sababun gharib nasha'an gumratin fikriyatin ilmiyah. Ya, kata Ibnu Salah, kematiannya itu aneh. Kenapa? Karena beliau wafat karena kegalauan hadis yang beliau tidak ketahui. Nah, kemudian jemaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, karena Imam Muslim ini terkenal dengan kitab sahihnya, kita akan sedikit membahas tentang atau mengenal tentang kitab sahihnya ini. Ya, Sahih Muslim itu memiliki beberapa nama, ya, sering disebut dengan Sahih Muslim, dan ini yang terkenal juga disebut dengan kitab Al-Jami' karena menghimpun beberapa bab ilmu, ya, baik itu akidah ataupun hukum-hukum, kemudian juga tentang akhlak, zuhud, wara, raqaiq, dan juga bab tentang tafsir. Ya. Kemudian juga disebut dengan Al-Musnadus Sahih. Disebut dengan kitab Al-Musnad karena beliau hanya meriwayatkan hadis-hadis yang bersambung kepada Rasulullah SAW, dan disebut dengan As-Sahih karena beliau mempersyaratkan hadis-hadis yang di dalam kitabnya itu hanya hadis yang sahih, bahkan sahih yang paling tinggi levelnya. Sebab ta'lifihi li kitabihi. Baik, mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Muslim atau apa yang melatar belakangi beliau menyusun kitab Sahih Muslim? Ya, ya, disebutkan di dalam muqaddimah beliau, ya, dalam muqaddimah Sahih Muslim, bahwa hal yang menjadi melatar belakangi penyusunan kitab Sahih Muslim adalah karena ada yang minta, ada salah seorang sahabat beliau yang meminta agar menyusun atau menghimpun hadis-hadis yang benar-benar sahih dari Rasulullah SAW, karena pada saat itu, ya, penyebaran hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu itu sangat masif. Ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita juga pentingnya, ya, bertanya kepada seorang ulama, karena boleh jadi dari pertanyaan itulah yang membuat seorang ulama itu menyusun kitab, dan tentunya kita juga mendapatkan bagian pahala dari itu semua. Muddatu ta'lifihi li kitab, ya, berapa lama Imam Muslim menyusun kitab Sahih Muslim? Ya, di sini disebutkan beliau
menyusunnya selama 15 tahun. 15 tahun. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana, kenapa lama? 15 tahun ini kan tidak sebentar. Ini 15 tahun ini sangat lama. Kita saja kuliah, ya S1 4 tahun, S2 4 tahun, S3 4 tahun. Ini kalau di Saudi 12 tahun. Tapi ini yang Muslim 15 tahun baru selesai menyusun kitab Sahih Muslim. Tetapi andai kita tahu kualitas dari Sahih Muslim ini, kita akan katakan bahwa 15 tahun itu sangatlah singkat. Ya, kata beliau, "Aw anna ahlal hadits yaktubuna 200 sanah al-hadits famadaruhum ala hada al-musnad." Yani musnaduhu as-sahih. Kata Imam Muslim, andai kan ada ahlu hadis, ya, yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 200 tahun, ya, selama 200 tahun, maka ya mereka akan kembali kepada kitabku ini, yaitu Sahih Muslim. Itu artinya Sahih Muslim ini kalau disusun oleh orang biasa, maka mereka membutuhkan sekitar 200 tahun. Tapi itu beliau selesaikan dalam 15 tahun saja. Adapun jumlah hadis Sahih Muslim, ya, itu sekitar 7.000-an hadis. 7.479 hadis. Yang kata Imam Muslim bahwa dari 7.479 hadis itu merupakan hasil dari pilihan, ya, pilihan dari 300.000 hadis. Jadi dari sekian 300.000 hadis yang Imam Muslim bisa dibilang hadis yang masmu'ah, ya, yang hadis yang dihafal oleh Imam Muslim, beliau hanya memilih 7.479 hadis. Nah, dan bukan berarti jemaah sekalian, ya, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bukan berarti bahwa hadis-hadis Sahih itu terbatas hanya pada dua kitab ini. Tidak. Bukan berarti bahwa kalau begitu hadis-hadis yang terdapat pada selain dua kitab ini bukanlah hadis Sahih. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud adalah hadis yang paling sahih. Ya, hadis yang paling sahih itu ada pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, sehingga ulama sepakat, bahkan umat Islam sepakat bahwa apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih mereka dan apa yang disepakati oleh keduanya itu adalah hadis yang benar-benar sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Di antaranya adalah nasyatul Imam Muslim fi baiti ilmin wa salah wa dinin yubayyinu al-athar al-kabir lil walidain as-salihaini wa lil baiti as-salih fi nasyatil atfal wa tarbiyatihim wa ilmihim. Ya, kesalehan Imam Muslim, keilmuan Imam Muslim itu tidak terlepas dari peran orang tuanya. Ya, tidak terlepas dari peran orang tuanya. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa Imam Muslim orang tuanya adalah seorang ulama, sehingga ya beliau pun mentarbiyah, ya, mendidik Imam Muslim di dalam mendidik Imam Muslim fil ilmi wad din. Ya, beliau mendidik Imam Muslim dalam agama dan ilmu. Ya, ini menjadi pertanyaan, tanda tanya besar bagi kita. Bagaimana kondisi rumah kita untuk anak-anak kita? Apakah lebih banyak mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, atau justru lebih banyak mendengarkan musik, ya, atau sekarang TikTok dan goyang-goyang dan seterusnya? Waliyadu billah.
Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang imam muslim adalah imam muslim sangatlah hormat, sangatlah ta'zim kepada gurunya. Ya, kita baru beberapa hari ini kita sudah melewati hari guru ya. Nah, sekarang bisa kita ambil pelajaran dari imam muslim. Kata Imam Az-Zahabi, al-imam muslim kana yuqabilu syaikhahu al-Bukhari baina ainaihi. Imam Muslim itu sangat saking hormatnya dan cintanya beliau kepada gurunya Imam Bukhari, beliau sering mencium dahinya Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, wa yasifuhu bi annahu ustadul ustadin wa sayyidul muhaddithin. Bahkan beliau menggelari Imam Muslim dengan gelar ustadul ustadin, gurunya para guru, wa sayyidul muhaddithin, dan panglima para ahli hadis. Bahkan di sini disebutkan oleh Ya'qub Al-Hafidh, ra'aitu Muslim al-Hajjaj baina yaday Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa huwa yas'aluhu su'al as-sabi al-mutahallim. Ya, beliau mengatakan bahwa aku pernah melihat Imam Muslim ketika belajar di depan Imam Bukhari itu seperti seorang anak kecil yang belajar dari gurunya. Ya, kita tahu bahwasanya anak kecil ketika belajar dari gurunya itu sangatlah hormat, ya, sangatlah hormat kepada gurunya. Kemudian al-wafa lil muta'allim, lil muallim, kesetiaan beliau kepada gurunya Imam Bukhari. Kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa Imam Bukhari alaihi rahmatullah ketika difitnah oleh orang-orang yang hasad kepada beliau, iri dan dengki kepada beliau, sehingga mengakibatkan beliau ditahdzir, ya, diusir dari kota Naisabur. Bahkan kata Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ya, jangan ada satupun dari kalian yang duduk mengambil ilmu dari Imam Bukhari. Barang siapa yang mengambil ilmu darinya, maka berarti dia sama dengan akidahnya Imam Bukhari. Ya. Tetapi meskipun demikian, ya, meskipun seluruh masyarakat Naisabur itu meninggalkan majelis Imam Bukhari, kecuali Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Beliau satu-satunya murid yang tetap setia dengan Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dia tetap menemani Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di saat orang-orang menjauhi beliau. Nah, kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang imam muslim adalah bagaimana beliau memanfaatkan kekayaannya, harta beliau yang banyak untuk menuntut ilmu, untuk mencari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dan tazula qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'." Seorang tidak akan bisa memindahkan kakinya di hari kiamat nanti sampai dia ditanyakan 4 perkara. Salah satunya adalah tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana dia gunakan harta itu. Kemudian juga Imam Muslim alaihi rahmatullah, ya, beliau memanfaatkan kekayaan beliau atau status beliau sebagai seorang pedagang untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu. Di mana di antara kebiasaan beliau adalah ketika beliau di toko pakaian beliau, itu beliau sering membacakan hadis kepada pengunjung. Ya, mimma yu'akkidu ala anna al-ilm la yuhsaru bi zamanin wala makan. Ini menegaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ilmu itu tidak harus disampaikan hanya di masjid saja. Tidak hanya disampaikan di atas mimbar saja, tapi juga
kita bisa memanfaatkan ya tempat-tempat ya yang lain, tempat-tempat umum ya seperti lapangan. Saat kita nongkrong dengan teman kita bisa sampaikan hadis Nabi SAW, sebagaimana Imam Muslim menyampaikan hadis-hadis itu ketika beliau berada di toko beliau. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwa Imam Muslim bisa menjadi Imam Muslim yang kita kenal ya, itu karena ketika beliau kecil pernah dipuji oleh salah seorang guru beliau yang bernama Ishaq bin Rahuya ya, di mana beliau ketika masih kecil dipuji oleh guru beliau dengan mengatakan ayu rujulin yakun hadza ya, ini anak kecil tapi luar biasa kecerdasannya, sehingga itu kemudian menjadi motivasi beliau ke depannya menjadi ulama hadis yang sangat terkenal. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang biografi Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi